nyesel kalau kagak milih aku. Pohon bersik buahnya jambu. Paling asyik nyebas punyaku. Hey! Icik-icik instrumen orkes Melayu. Kamu asik tapi sayang suka menipu. Buah duku rambutan. Maafkan aku kalau ada kesalahan. Darah tinggi mengkudu itu obatnya. Kamu janji mana buktinya? Makan kerupuk dicolek sambal terasi. Rakyat remuk pejabatnya dapat subsidi. Setiap musim pemilu semua rakyat dirayu. Nyatanya semua harus memilih kamu. Nyatanya janjimu 100% palsu. Pemilu ini telah datang lagi. Hati-hati ya kowe tak diteni. Kalau kalian bohong lagi, kowe tak cekel. Ha ha. Pohon bersik buahnya jambu. Paling asyik nyebas punyaku. Icik-icik instrumen orkes Melayu. Kamu asik tapi sayang suka menipu. Buah duku rambutan. Maafkan aku kalau ada kesalahan. Darah tinggi mengkudu itu obatnya. Kamu janji mana buktinya? Makan kerupuk dicolek sambal terasi. Rakyat remuk pejabatnya dapat subsidi. Setiap musim pemilu semua rakyat dirayu. Katanya semua harus memilih kamu. Nyatanya janjimu 100% palsu. Pemilu kini telah datang lagi. Hati-hati aku tak diteni. Kalau kalian bohong lagi, kowe tak cekel. Pak Lurah, ini sudah pada kumpul semua. Sudah sejak dari tadi nunggu Pak Lurah. Pak Lurah nggak datang begitu datang kok nggak segera mulai rapatnya Pak Lurah. Mari segera kita mulai Pak. Oh baik. Rapat harus segera kita mulai. Sebab kalau tidak dimulai bukan namanya rapat. Maka dinamakan rapat memang harus segera kita mulai. Jangan sampai tidak dimulai sebab ini merupakan sebuah rapat. Maka agar terjadi rapat segera saja kita mulai. Pun mang mulai dhewe kono. Mulai jam 8, Pak. Mulai jam 8. Jadi jam berapa? Setengah 8. Setengah 9, Pak. Sudah mundur 1 jam. Kan belum 2 jam. Oh, mau minta banyak. Ini ada kepentingan apa? Kok kita semua dikumpulkan, Pak Lurah? Ya, mengapa semua warga perangkat desa dikumpulkan? Karena memang ada persoalan yang penting. Sebab kalau tidak ada persoalan yang penting, tidak perlu kita semua berkumpul. Kita semua diminta berkumpul memang ini pada persoalan yang sangat penting. Mengingat ini persoalan yang sangat penting itulah maka kita semuanya diajak berkumpul. Maka mari kita segera berkumpul sebab ini memang persoalan harus kita bahas ini merupakan sangat penting. Sing penting mulih wae iki enak. Nek kaya ngene iki ora mati gara-gara corona, mati gara-gara lurah ya kaya ngene iki. Lurah ora cetha.
Wes kowe Bayan timbang stres ini kamu saja Bayan Tompel yang bicara. Ini ada apa rapat hari ini? Kalau nanti yang bilang lurahnya malah kita bingung semuanya. Sejak dulu sampai sekarang ngomong nggak pernah jelas malah bikin bingung dibolak-balik. Bomo tombak ampun emosi mawon. Kula malah emosi mikir sampean. Lho lah aku emosi mikir lurah. Kula mau emosi mikir sampean. Ana ngono emosi berantai iki. Emosi berantai. Ana emosi berantai iki berarti harus ada pembatasan sosial emosi berantai. PSEB ya, Mbah? Pembatasan sosial emosi berantai. Nek negara kono ana PSBB kene PSEB. Ngono dadi engko nek enek wong arep emosi-emosi engko dikoki tulisan PSEB. Iki protokole wong arep emosi. Emosi kena ning kudu cuci tangan. Dadi nek arep emosi cuci tangan dhisik. Engko nek bar emosi cuci tangan meneh. Wae ngawur. Aduh, ini malah bercanda melulu. Sudah sekarang saya yang mau menjelaskan. Ini gimana tempatnya saya nih? Kok ini penuh? Tuh Pak Lurah suruh mundur dikit. Pak Lurah mundur sedikit. Nah, gitu diatur. Nah, itu namanya blocking. Nah, blocking tahu blocking? Tahu nggak? Nggak pernah sikulah kamu. Blok. Nah, ngeblok itu kalau volley itu ini blok. Nah, itu tangan diangkat dua begini, blok. King itu raja. Jadi raja diangkat tangan berdua. Raja di blok. Nah, itu namanya. Ini begini, Pak. Jadi, mengapa semua dikumpulkan? Ini ada persoalan dengan pandemi yang menyerang global. Tahu global? Ngerti ku global ki sok nggo ngelapi kae le. Gombal, Mbah. Oh, gombal ki dudu Semarang kae to. Tuh. Oh, kae. Oh, gombal itu dudu sing metu kaya ireng kuwi. Kuwi umbel. Wah, ra enak, Mbah kuwi. Sumpah jijiki. Sensor. Piye? Ini kan masalah pandemi. Ini sungguh memang sangat menakutkan. Maka antisipasi sebab masyarakat apalagi pemerintah desa harus mengikuti apa anjuran negara. Maka pemerintah desa akan mengajak masyarakat semua, tokoh masyarakat dan pirangkat diajak bersama-sama untuk menerjemahkan aturan yang sudah diputuskan oleh pusat bagaimana supaya kita mohon izin untuk usul. Oh, mari juragan bedor mari. Wah, juragan bedor berlaku nyambluk wong. Ngerti aku ligih bingker. Ayo petik. Turun. Mas, mundur dikit. Kemana? Mundur lah. Ora iso lho goblok iki. Oh, goblok iki. Lho, kan mundur kok ora iso ngopo? Lah iki ono kayone kok goblok. Ada kayone. Pekoi. Ini kan ada kayon. Kalau saya mundur mepet ini kan ambruk. Ini kan jadi guling, ambruk, tumbang, kupluk. Kalau mau perintah itu dia dulu situasi dan kondisi. Bukan asal suruh perintah. Coba kalau nggak percaya nih saya mundur. Nah, ya kan? Gimana coba? Kan lucu kan? Lucu. Nah, itu yang di situ banyak sekali kena nanti. Kalau itu jatuh semua gimana? Nanti langsung ke sana nabrak mixer. Goblok. Ya, oh itu di situ ada salon. Nanti saya ketiban salon gimana? Kok tenan nih? Wah, wis koclok. Ora koclok wis. Ya akal sehat iki. Mangga. Juragan, silakan kalau mau usul silakan. Begini.
Jadi memang nyawa sangat penting. Tapi bahwa nyawa manusia itu sebenarnya ada di mana? Perut. Tak kira neng peti. Di perut. Nah, dan itu perut itu sebenarnya persoalan ekonomi. Maka dari itu ini persoalan ekonomi, maka apapun yang kita utamakan bagaimana kita mencukupi kebutuhan ekonomi. Nah, dari itu Pak Lurah, saya minta anggaran yang sangat besar untuk menopang. Sebab apa? Ini terutama saya yang berusaha, yang ada di perusahaan swasta yang menangani perekonomian negara ini dari produksi, distribusi dan sebagainya. Ini memang kena corona ini akhirnya kolaps, kami harus banyak menambah kucuran modal dan itu harus dibantu oleh negara. Nah, kalau pemerintah desa tidak bisa membantu, nanti usaha saya kolaps. Kalau usaha saya kolaps, ekonomi mandek, akhirnya masyarakat juga tidak bisa makan. Itu Pak Lurah. Tetapi menurut saya, ya, menurut saya. Ini menurut saya ya. Nah, kalau menurut saya bahwa seperti yang disampaikan oleh Mbah Sidik Wacono, ini adalah persoalan nyawa lebih dulu. Maka dari itu ini nyawa lebih dulu ini juga menurut saya. Maka menurut saya itu nyawa harus lebih dulu. Maka dari itu anggaran itu juga harus mengurus nyawa dulu. Tapi nanti dulu Pak. Kalau Bapak memfokuskan nyawa masyarakat desa betul. Tapi itu sebenarnya nyawa itu kan tidak bisa kita prediksi Pak. Ada yang nyawanya itu ulet, sulit matinya. Tapi juga ada yang nyawanya itu gampang putus, disenggol gitu aja pergi. Nah, maka berhubung tidak bisa terprediksi, lebih baik kita utamakan ekonomi. Sebab apa Pak? Kalau nanti ekonomi ini tidak bangkit, usaha saya bangkrut, saya rugi. Bukan hanya saya yang rugi, tetapi masyarakat juga rugi. Nah, padahal modal saya sudah habis. Loh kan ya, masa usaha dari dulu kok habis? Loh, Simbah tidak tahu. Modal saya sebagian besar kan semua dipinjam oleh Pak Lurah. Loh, dipinjam buat apa? Dibuat pilihan lurah. Maka sekarang saya sedang butuh Pak Lurah harus bisa mengembalikan modal dari saya. Lewat apa? Lewat program kebijakan ekonomi. Wah, wes. Betul Pak Lurah. Oh iya, tidak salah. Loh lah iya, betul. Memang tidak salah. Lah iya betul itu tidak salah. Jadi tidak salah itu betul. Aku malah melu gendeng. Wah, wes. Ya sudah. Kalau begitulah terus ini terutama saya ini mau usul itu nanti bisa silakan dirembuk lagi lebih matang. Itu urusan Pak Lurah yang utang piutang sejak pilihan kepala desa kemarin sampai akhirnya kayak begini. Ini saya mau usul Pak Lurah. Usul apa Mbak? Saya mau mengusulkan berkait dengan komunitas seniman. Ini seniman ambiar semua nasibnya. Maka dari itu saya mau minta bantuan khusus para seniman. Nah ini nanti kita harus bahas, kita bikin program bareng-bareng. Oh bagus. Silakan. Memang seniman juga perlu kita perhatikan. Sebab kalau tidak diperhatikan nanti mereka juga bukan seniman. Supaya mereka tetap seniman memang harus diperhatikan. Maka dari itu mari kita perhatikan sebab mereka supaya tetap seniman. Ya coba banter Toma, budek kupengku ya Allah. Nah, iki rapat tok ngentekke wektu. Gara-gara kowe kuwi melu. Lah iki
seniman ini kemudian bagaimana, Pak? Lah, itu saya juga bingung. Maka dari itu silakan dibicarakan bareng bareng. Karena kita bareng-bareng memang untuk berbicara. Maka supaya bisa berbicara kita harus bareng bareng. Maka mari kita bareng-bareng supaya tetap berbicara. Engko nek lurah terus engko sing ngomong malah repot. Ya sudah. Ini saya sudah ngajak sama asisten saya, Ro, kowe sing asisten gawe proposal. Nah, kowe ajukan, Ro, apa wae iki proposale? Baik. Pak Lurah, pun tak izin. Sabar. Maaf, juragan Peter sudah selesai? Sudah, mundur. Gantian tempatnya, karena tempatnya ini sempit, cuma 3 kali 4 meter. Itu aja dipotong karpet. Karena karpet dinding itu sama plafonnya itu tebalnya 15 cm. Jadi 2 kali 3 meter dikurangi 15 cm kali 2 kanan kiri. Malah ngitung tembok per meter 50.000 kalau mau. Sak tukange, sak kelasane, sak bantale. Borongan. Jenenge borongan apa diborong dhewe. Ah, ini persoalan ngomong borongan, Pak Lurah. Loh, malah borongan. Proposal ini sudah saya bikin. Ya, Pak Lurah. Jadi ini ada timnya 5 orang diketuai Mbah Sidik. Nah, terutama biaya pertama adalah biaya operasional tim. Oh, bagus. Biaya operasional tim 50 juta per orang. Berarti 5 orang 250 juta. Kemudian yang kedua adalah biaya transportasi tim. Duh, kan sudah ada operasional. Oh, beda. Operasional itu keliling-keliling ke sana mikir dan sebagainya. Lah ini transportasi beda lagi. Nanti nyewa mobil. Kalau pengen beli ya beli mobil. Nah, itu mobil pun kan kasih butuh BBM, berarti harus beli, ya kan? Nah, itu 25 juta per orang. Jadi berapa tuh? 125 juta. Nah, kemudian untuk kebutuhan office, perkantoran. Nah, pertama ini harus nyewa kantor. Ini 300 juta. Oh iya, karena ini saya prediksi setahun bekerja, ya. Nah, 300 juta. Nah, kemudian itu berarti sudah tadi 125 sama 250, 375 sama 100 juta, 475. Catat Mbak Rima. 475 ya, juta ya. Terus peralatan kantor, alat tulis kantor, tetek bengeknya itu kesemuanya nanti semuanya ada sekitar 100 juta. Nah, berarti 575 juta. Itu untuk operasionalnya. Nah, terus anu nero, kuwi sing bantuan nggo seniman wujude apa? Nah, gini, nanti untuk seniman itu kita suruh mereka untuk bikin pentas online. Kemudian direkam. Hasil rekamannya nanti kita bikin akun dari kelurahan ini, akun Bangun Jiwa. Nah, Instagram misalnya Bangun Jiwa Instagram. Bangun Jiwa Official. Nah, itu nanti suruh semua direkam kemudian dikirim. Nanti kemudian kita pilih, kita tentukan 5 orang yang nanti terpilih akan mendapat bantuan. Wah, apik. Bantuannya per orang piro? 100.000. Loh, itu udah bagus, ya kan? Itu kita namanya sudah memperhatikan, ya enggak? Loh, sudah diperhatikan, sudah dibantu, harusnya terima kasih kok cuma 100.000 loh. 100.000 itu enggak gampang loh nyari 100.000, ya enggak? Nah, 5 orang nanti yang terpilih nanti dapat 100.000.
Padahal iki seniman sing daftar neng kene iki sekitar 350 wong. Ngomong justru itu. Mereka supaya harus giat, supaya apa? Supaya ada semangat giat untuk berkarya, supaya ada semangat yang memicu kreativitas, maka dibuat persaingan, Mbah. Supaya mereka bersaing bagus-bagusan. Kalau nggak begitu, nanti semua begitu dibantu saja, malah malas-malasan, ya enggak? Akhirnya nggawe sak-sake. Nggak bagus dikirimkan. Nah itu, pokoknya itu. Dadi mau sing nggo operasional panitiamu pira? 500 juta. Nggo bantuan seniman 500.000. Kok Siti persampean sekolah golek gede sampean mah cerewet Siti mun sampun panu wong. Pun ngoten setuju mboten? Ya wis setuju. Nah pun niku setuju. Pripun Pak Lurah? Ya sudah, saya ngikut saja ya. Ngikut kepada kalian semuanya bagaimana baik-baiknya. Ya sudah. Kalau sudah begitu, saya pikir ini sudah cukup rapat kita hari ini. Maka kemudian kita putuskan nanti semua kita atur bareng-bareng. Begitu Mbak Siti? Baiklah kalau begitu ya sudah, rapat sudah selesai. Itu kebetulan di dalam sana itu sudah disajikan apa namanya? Udah masak. Nah, maka sekarang kita masuk ke sana yuk makan bareng-bareng yuk. Marilah kawan, kita makan kawan. Kalau tidak makan kawan, kita dimakan kawan. Marilah kawan, kita kawin kawan. Kalau tidak kawin kawan, kita dikawin